Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andra. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mencoba membahas, mengulas tentang topik yang sempat menjadi isu dan nampaknya masih akan dalam beberapa waktu ke depan ini, tentang apa yang disebut dengan isu utang tersembunyi, hidden debts dari Cina. Dalam konteks Indonesia ya kepada Indonesia. Sebenarnya tema ini justru lebih menyeruak di luar karena berasal dari sebuah laporan yang menyebutkan tentang apa yang disebut dengan utang tersembunyi Cina kepada banyak negara, puluhan bahkan yang datanya seratusan negara, salah satunya adalah Indonesia. Saya dibantu nge-share-nya Pak Sabto. Nah, siapa yang mempublikasikan informasi tersebut adalah suatu lembaga yang disebut EDData. Nah, di Indonesia beritanya itu dimulai sebetulnya yang media mainstream itu yang memulai adalah kata-kata data pada tanggal 4 Oktober. Nah, lalu disusul oleh media-media lain, Tempo, Kontan, dan seterusnya, Detik, semua memberitakan. Nah, ini saya ambil yang atas itu kata data, kiri, yang kanan itu judul berita ya, saya potong saja, itu Tempo. Nah, tetapi laporannya itu sendiri, yang kiri itu pada tanggal 29 September 2021. Itu saya potong dari lamannya. Dan yang kanannya lagi dari laman EDData sendiri, tapi berupa ulasan mereka. Jadi semacam executive summary yang dibuat opini ya, beberapa halaman. Nah, sementara yang laporan kiri itu, laporan lengkapnya, kalau PDF-nya kurang lebih 160-an halaman, ada executive summary 12 halaman tentang yaitu ada data tentang pinjaman dari Cina. Dalam konteks ini pinjaman pemerintah Cina, institusi-institusi pemerintah Cina dan perbankan Cina atau perusahaan negara Cina. Jadi yang bukan swasta ya. Jadi yang dalam konteks Cina institusi pemerintah, bank pemerintah atau perusahaan negara. Ya, pengertiannya itu kepada negara-negara lain. Laporannya itu begitu. Nah, kurang lebih nilainya menurut laporan tersebut itu mereka melakukan penilaian terhadap 13.427 proyek yang masih aktif ya, masih aktif atau yang di cancel tapi masih dalam tahun-tahun tercover 4 tahun terakhir. Meskipun mereka menelusuri data sejak tahun 2000, tapi data yang diperhitungkan kemudian di cover itu adalah yang dari tahun 4 tahun terakhir sampai tahun 2017, bukan sampai 2021, cuma penerapannya sampai 2021. Nanti Anda silakan coba masuk. Dari 13.427 proyek pembangunan Cina di banyak negara, kalau ada dia sebut kalau proyek sampai di 165 negara, tapi nanti pinjaman tidak kepada semuanya. Yang kira-kira itu ada nilai 843 miliar dolar dalam proyek itu, yang sifatnya pinjaman, utang, lain dengan penanaman modal ya. Makanya ini menarik nanti kalau Anda nanti telusuri di Google, ada soal bantahan dari Kementerian Perekonomian yang menyatakan yang dalam kasus Indonesia adalah penanaman modal. Nanti kalau kita baca laporan ini bukan itu yang penanaman modal, lain lagi. Nah, siapa EDData ini? EDData ini sebetulnya lembaga apa ya? Dia menyebutnya laboratorium riset dari William and Mary's Global Research Institute. Jadi memang dari suatu lembaga institut. Nah, nanti kalau Anda telusuri di sana itu didirikan oleh 3 organisasi ya. Jadi William and Mary Development Gateway dan Brigham Young University, 3 yang menurut klaim mereka ini frustasi karena
dengan keadaan ini sebetulnya didirikannya udah lama ya, dengan status quo informasi. Jadi ketiga organisasi ini menganggap informasi tentang berbagai, jadi tidak dalam konteks Cina saja, informasi tentang arus modal ke negara-negara berkembang, dan terutama sekali adalah investasi dan utang piutang, itu kurang akurat datanya. Jadi bisa dikatakan ini kritik ya terhadap data-data yang disediakan oleh World Bank, IMF. Nah, proyek-proyek bantuan asing di banyak pembangunan seluruh dunia itu kurang jelas. Karena itu mereka mendirikan data ini dengan misi melengkapi pembuat kebijakan dan praktisi dengan bukti yang lebih baik bagaimana investasi pembangunan berkelanjutan ditargetkan, dipantau, dan dievaluasi. Kurang lebih begitu. Dan mereka mengaku metodenya lebih ketat, jadi tidak seperti lembaga-lembaga sebelumnya. Nah, Cina ini hanya salah satu fokus menurut laman itu, tapi nanti kita akan lihat lebih jauh. Anda kalau lihat nanti melakukan penilaian sendirilah. Dia kan sebetulnya memang meriset berbagai bantuan itu ya bisa utang, bisa penanaman modal ke berbagai negara yang harus internasional. Nah, Cina ini hanya salah satu fokus. Sebelumnya mereka fokus kepada berbagai proyek infrastruktur. Mereka juga fokus kepada bagaimana negara-negara, terutama negara-negara berkembang, mengambil keputusan atas berbagai bantuan ataupun utang asing. Nah, ini kita jadinya dapat laporan yang terkini dari mereka yang tentang Cina. Nah, sebelum yang ini dia sudah punya 2 laporan lain yang besar. Ada beberapa review-review yang menjadi bagian dari riset lain. Nah, yang khusus data sendiri yang besar risetnya itu 3, ini yang terakhir. Jadi sebelumnya dia sudah buat 2. Nah, sudah kita aja yang mungkin kurang melihat. Nah, untuk kasus Cina dia lebih fokus kepada jalur sutra ya, si Silk Road diplomasi itu yang mau membangun jalur baru sutra. Nah, cuma kita juga sebagai pembelajar ekonomi mesti juga tahu, ya terus terang partner dan pendananya ini puluhan ya, yang mencakup yayasan, lembaga bisnis, bahkan institusi pemerintah. Institusi pemerintah dimaksud institusi pemerintah Amerika Serikat. Jadi ada USAID, ada Hewlett Foundation, ada Ford Foundation, ada Bill Gates Foundation, ya macam-macam. Jadi bisa ya ditangkap ya bahwa ya, kalau sederhananya itu meskipun ya dia terus terang kan, ya ini memang semua yang berlawanan dengan Cina kurang lebih. Tapi kalau kita lihat laporan-laporan lain, sedang laporan Cina ya cukup baik juga, dia melakukan otokritik terhadap berbagai jenis-jenis utang piutang maupun bantuan internasional. Itu. Nah, lalu kita masuk ke topik kita di laporan ini. Apa sih sebetulnya yang dimaksud oleh data ini tentang hidden debts, tentang utang tersembunyi? Nah, diuraikanlah bahwa dalam rangka Belt and Road Initiative, sutra itu, jalur sutra baru itu Cina memiliki berbagai program strategi ya, strateginya itu ya masuk ke negara tersebut sebagai penanam modal, bisa dia sendirian melakukan, sendirian itu dalam arti sebagai foreign direct investment ya, sebagai penanam modal asing di negara tersebut, bisa dia kerjasama, jadi membuat proyek yang sifatnya merupakan kerjasama dengan pemerintah atau dengan swasta di negara tersebut. Ya, misalnya kalau di Indonesia seperti kereta api Cina kan dia dengan BUMN Indonesia. Nah, selain dia melakukan penanaman modal, dia juga melakukan pinjaman, pinjam utang. Nah, salah satu jenis utangnya adalah dari pemerintah, institusi pemerintah, dan bank-bank milik negara atau perusahaan negara Cina. Senilai 843 miliar itu ya. Jadi ini bukan yang penanaman modal ya, ini yang khusus menurut data, ini Cina-nya nggak tahu, kita tinggal aja dibaca. 843 terutama sekali itu dalam tahun dari 2000
sampai 2014, 15, 16, 17. Tapi ada sisa-sisa dari tahun 2000. Tidak seluruhnya tersembunyi. Nah, tersembunyi itu maksudnya adalah tidak kepada pemerintah. Nah, yang kepada pemerintah kan ada di neraca pemerintah bersangkutan, maksudnya neraca pemerintah bersangkutan itu di Indonesia ya APBN, laporan keuangan pemerintah pusat, laporan utangnya. Nah, menurut si data riset data ini, riset data lembaganya, riset yang terkait ini, itu 385-nya itu tidak kepada pemerintah. Berarti yang kepada pemerintah ya kurang lebih 400 berapa itu? 460-an ya, itu kepada pemerintahnya, kepada pemerintah dari banyak negara, puluhan negara. Nah, ke Indonesia itu yang disebutlah yang bagian dari 385 ini, bukan bagian dari 843 ya, yang bagian dari 843 yang terang benderang ya ada. Nah, katanya ke Indonesia hingga tahun 2017, ini saya belum memastikan ya outstanding 2017 atau hingga ya, tapi kelihatannya outstanding pada sampai dengan 2017 sisa utang proyek itu 17,28 miliar, berapa itu sekitar 240-an triliun ya. Nah, cara data melakukan riset ini luar biasa menurut saya kalau kita perhatikan laporannya itu. Jadi dia kasih bukti-bukti detail ya, meskipun tidak seluruhnya. Jadi misalnya untuk kasus Indonesia itu dia menyelidiki 257 proyek, termasuk proyek yang mungkin dibatalin tidak jadi. Terus di dalam laporan terkininya itu ada 34 proyek yang dengan detail dia tulis ya. Salah satunya adalah kereta api cepat Cina Jakarta Bandung. Dengan cara menghitung begitu dia menilai ada piutang, berarti utang kalau dari sisi Indonesia yang terang benderang kepada pemerintah Indonesia, ada yang terselubung kepada BUMN atau kepada swasta campuran. Nah, kan nggak mesti BUMN, bisa swasta campuran, bisa kepada khusus kepada konsorsium apakah, kurang lebih begitu cara melihatnya. Nah, pertanyaannya, apakah nilai 17,28 miliar ini, yang sekarang tentu lebih yang 2021, itu tidak ada catatannya di Indonesia. Nah, ini penting menurut saya diluruskan. Kalau saya berpendapat, ini pendapat ya, silakan saja nanti lihat, itu kecil kemungkinan tidak tercatat. Kalau dalam arti tercatat, itu tercatat. Karena setiap utang luar negeri, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, dan swasta itu, salah satu swasta itu namanya BUMN. Jadi di dalam catatan statistik utang luar negeri Indonesia, BUMN itu diperlakukan sebagai swasta. Itu ada. Jadi Bank Indonesia tiap bulan menerbitkan dokumen ya, namanya dokumen statistik utang luar negeri Indonesia, SULNI. Itu cukup berupa Excel dan juga berupa PDF, ada cerita, ada ininya, ada rilisnya, ada basic datanya yang kita bisa memeriksa. Di situ kita lalu lihat di dalam SULNI Bank Indonesia itu ada utang pemerintah, ya ada utang swasta. Nah, di swasta itu ada swasta BUMN, ada swasta asing, ada swasta campuran, dan ada swasta nasional, ada 4. Itu berdasarkan kepemilikannya, tapi berdasarkan jenisnya, ada yang lembaga keuangan, ada yang perusahaan bukan lembaga keuangan. Ya, lembaga keuangan itu bank dan non-bank. Jadi kalau disilang, berarti ada bank yang bank BUMN, ada bank swasta asing, ada bank swasta campuran, dan seterusnya. Bisa ada juga perusahaan yang bukan lembaga keuangan yang milik BUMN, sebutlah misalnya Waskita Karya kah, Pertamina kah, Garuda kah, itu kan namanya perusahaan bukan lembaga keuangan tapi BUMN ya, dan seterusnya. Jadi mohon dipahami ya bahwa pengertian swasta itu kategorinya dilihat dari sisi sektoralnya, dia dibagi 2, lembaga keuangan dan perusahaan keuangan dilihat dari kepemilikannya, dia dibagi 4, sehingga yang 2 sektoral tadi ya terdiri dari 4. Nah, kita bisa lihat rinciannya di SULNI. Nah, hanya saja kita kan tidak tahu karena Bank Indonesia kan hanya membuat agregat itu keseluruhan.
Nah, utang swasta berapa, pemerintah berapa, swastanya ini yang rincian ini ada, tetapi tidak diberitahu misalnya si BUMN itu kepada siapa saja, utangnya seperti apa saja, itu hanya bersifat umum. Nah, mari kita lihat dulu data umumnya, data yang tersembunyi tadi. Nah, ini kita ambil data Juni 2021. Nanti ada grafiknya ya. Nah, ini penting dulu, utang luar negeri BUMN memang secara resmi kan tidak dianggap sebagai UMN pemerintah. Nah, data tadi menganggap si tersembunyi karena tidak ada di neraca pemerintah. Nah, tetapi masuk satu step lagi, data juga tidak asal saja bilang bahwa pengertian tersembunyi ini karena sebenarnya biar dia utang luar negeri BUMN, tidak kasus Indonesia saja, dia bicara umum. Nah, tinggal kita ukur itu cocok nggak untuk kasus Indonesia, dia bicara. Tetapi sebenarnya utang tersebut secara terang-terangan atau tersembunyi atau setengah tersembunyi dijamin oleh pemerintah negara bersangkutan. Nah, dijamin itu ya macam-macam artinya. Nanti kita sambil lihat case by case. Dijamin dalam arti memang dijamin, ada sebagian. Ada juga yang dalam konteks di riset ini dijamin ya isyarat lah bahwa ada konsesi-konsesi yang diberikan, jadi bukan jaminan sepenuhnya atas utang dan seterusnya. Nah, maka kalau kita lihat di data SUL nih, tidak urusan dengan Cina nih, tapi urusan BUMN Indonesia, karena kita ini kan mau tahu nih apa benar sinyalemen data itu ada kira-kira 17 miliar dolar utang ke Indonesia yang tanda petik hidden debt tersembunyi. Ya benar, hidden debt kalau dilihat dari sisi pemerintah. Tapi dari sisi yang lain, dia tidak hidden. Di statistik kemungkinan besar ada. Kenapa? Karena begini, swasta itu pada akhir Juni 2021, tentu sisi ya dari datanya 2017, 60,5 miliar dolar. Tadi kan cuma 17 miliar. Ya enggak? Jauh banget ya. Jadi maksudnya itu, dibandingkan data yang disebut oleh Bank Indonesia lebih besar bahwa swasta yang bernama BUMN, jadi bukan swasta keseluruhan, itu 60,5 miliar keseluruhan swasta. Berarti kan ada BUMN-nya, ada swasta asingnya, swasta asing tapi yang beroperasi di Indonesia, ada swasta campurannya, ada swasta murninya. Itu kurang lebih 207 miliar pada bulan Juni 2021. Dari 207 itu 60-nya, 60,5-nya itu adalah BUMN. Nah, jadi kan saya boleh dong, sayangnya di SUL itu tidak kelihatan, tapi bisa ditebak. Ini tersembunyi kan bisa ada di sini, wong tadi 17 ini 60 kok. Nah, kan gede sudah. Nah, dan kalau mengikuti cara berpikir si risetnya data, itu tidak hanya BUMN, kata dia yang hidden debt itu bisa dicampuran juga. Nah, padahal kalau berarti kita kan nggak hanya bicara 60,5 nih. Kita bicara lagi ada swasta campuran yang kurang lebih kalau saya tidak salah itu sekitar 35 miliar dolar. Nanti ada swasta nasional yang juga mungkin berutang dan seterusnya. Hanya memang perdebatan di sini adalah, itu kan swasta, tidak ada urusannya dengan jaminan pemerintah. Nah, di situ kita mungkin harus, saya belum sempat ya, kita harus agak detail melihat case by case negara bagaimana ininya. Nah, data di SUL nih, saya ulangi, SUL itu adalah statistik utang luar negeri Indonesia yang diterbitkan tiap bulan oleh Bank Indonesia untuk data 2 bulan sebelumnya. Hati-hati ya, betul SUL ini September, tapi datanya cuma sampai Juli. Nah, itu memberi informasi tentang utang luar negeri keseluruhan, lalu utang luar negeri pemerintah, lalu utang negeri swasta. Nah, si keseluruhan ini disebut profil kreditur. Jadi seluruh utang luar negeri itu berasal dari mana saja. Ada yang berasal dari negara, ada yang berasal dari lembaga multilateral seperti dari Bank Dunia dari Bank Pembangunan Asia itu namanya lembaga multilateral, atau dari bank komersial. Jadi 3 macam ya. Nah, kita bisa menelusuri untuk keseluruhan utang luar negeri, lalu khusus untuk pemerintah, lalu khusus untuk swasta. Nah, ada dalam konteks studi data ini, bolehlah kita menelusuri yang khusus pemerintah dan khusus swasta itu, dan terutama yang swasta. Sayangnya, tadi swastanya kan 4 macam.
So ini berhenti di situ saja. Swasta itu berasal dari negara ini ada rinciannya. Tetapi tidak ada yang khusus swasta BUMN kepada negara mana saja, tidak ada. Nah, nanti kita kembali ke angka sini. Kita lihat dulu angka-angka yang keseluruhan dulu. Nanti saya singgung lagi angka ini. Nah, kita melihat dari grafik ini, coba lihat yang paling kanan itu Juni 2021. Nanti Anda boleh lihat yang 2017, karena kan tadi disebutnya 2017, tengah-tengah. Di 2021, akhir Juni, itu seluruh utang 415 triliun. Swastanya 207,76 miliar, 208 triliun, 208 miliar dolar. Nah, yang pemerintahnya hanya 205. Bank Indonesia ada sedikit utangnya, tapi ini agak unik ya utang Bank Indonesia ini. Nah, itu ya. Yang penting kita lihat gambar itu, yang orange itu adalah swasta, yang biru adalah pemerintah ditambah BI. Kenapa saya begitu kan? Karena sebelum tahun 2002 itu datanya adalah bergabung. 2003-2004 baru BI dipisah. Itu pun karena itu kita gabungin aja, karena jam dulu dianggap sama. BI kecil lagi. Nah, perhatikan bahwa sebelum krisis 97, 96, dari 91 kalau tidak salah, itu pelan-pelan utang swasta melampaui utang pemerintah. Jadi dalam hal ini peringatan data ini penting menurut saya, karena di kasus Indonesia sendiri, nggak harus di negara lain, itu sebetulnya utang swasta ini dulu salah satu pemicu krisis atau memperparah krisis. Di sini datanya kebetulan sampai 97 aja, orangnya kan lebih besar. Nah, sekarang pelan-pelan orangnya naik kembali. Ya. Nah, dan yang di dalam si orange ini ada BUMN-nya. Nah, berapa BUMN? Keseluruhannya ini adalah garis di atas itu, garis hitam itu total utang luar negerinya. Nah, kalau angkanya di bawah ini kelihatan 400. Jadi itu ditambahkan biru dengan orange, itu dapatlah keseluruhan utang luar negeri. Nah, kita tadi kan tahu tuh dibagi dua tuh, swasta dengan pemerintah. Nah, di antara mereka ini ada utang dari Cina, baik kepada pemerintah maupun kepada swasta. Ini rinciannya di slide berikut. Jadi ini bukan soal tersembunyi, dalam konteks ini ada datanya dari Bank Indonesia. Nah, begitu Cina gambarnya. Pada Juni 2021 totalnya 21,35 miliar dolar. Ingat loh, tadi yang dibilang Hayden tadi 17,28 itu tidak masuk ke pemerintah. Nah, kalau kita lihat rinciannya, Juni 2021 paling kanan, itu yang kepada swasta 19,62 miliar dolar, kepada pemerintah hanya 1,73. Jadi lebih kecil ya. Nah, kalau Anda lihat ke 2017, itu 14 dengan 1,27. Jadi memang data kan sampai 2017 tuh. Nah, padahal dia sebut tadi Hayden tadi 17. Jadi, tetapi boleh juga saya kan ingin menggoda, bukan menggoda ya, membuat challenge buat kawan-kawan bahwa dalam konteks ini ada data, gitu loh. Ada data dari Bank Indonesia, data resmi bahwa memang Cina memberikan utang terutama sekali kepada swasta. Dan Anda kalau perhatikan yang biru itu spektakuler kan, dari 594 ke 2007 menjadi 19.620. Jadi kenaikannya itu berapa kali? Sekitar 33 kali ya. Dan Anda harus tahu itu berapa tahun? 2007 sampai 2021, kurang lebih 14 tahun ya, 15 tahun. Pada kurun 15 tahun ini keseluruhan utang luar negeri itu hanya naik kurang lebih 3,3 kali lipat. Sementara khusus Cina 33, jadi 10 kali lipat lebih cepat. Begitu juga dengan swastanya. Artinya dalam konteks data itu memang lajunya Cina itu lebih kencang. Kalau nanti kita kaitkan dengan dengan Silk Road, itu adalah mulai dari 2013. Juga sama saja, kalau dari 2013 juga peningkatannya sudah luar biasa. Nah, ini dari Cina untuk pemerintah dan untuk swasta di Indonesia. Sekarang kalau kita mau khusus swasta di Indonesia, itu dari mana saja? Nah, ini contoh aja 3 negara. 3 negara. Sebetulnya urutan pertama itu Singapura. Saat ini ya, urutan kedua itu adalah Cina, lalu baru Amerika, lalu Jepang, Hongkong, lalu Jepang. Jadi ini urutan yang ini saya ambil ini untuk mengaitkan dengan data tadi.
Karena tentu saya tidak punya bukti ya, tapi kan yang Hong Kong itu adalah bagian dari Cina. Nah, tidak tertutup dan besar kemungkinan sebagian besar dari yang paling kanannya 15 miliar dolar itu adalah terkait dengan kepentingan strategi pengembangan Cina juga. Dari Cina otomatis. Nah, kalau Singapura mungkin debatable ya. Jadi kita tidak persis tahu karena di Singapura ini banyak narasi ya. Jadi memang Singapura kebetulan orang Indonesia yang pakai badan hukum perusahaan Singapura atau sebagian adalah kaitannya dengan modal Cina. Tapi bertiga negara ini pada tahun 2021 akhir Juni itu adalah 52% dari total asal negara pemberi utang kepada swasta di Indonesia, separuh lebih ya. Tidak ketinggalan tuh Amerika, Jepang. Udah Jepang gede. Nah, maka kalau dibilang tersembunyi, ya tersembunyi dalam konteks kita tidak tahu rinciannya, tapi angka-angka ini mengcover tadi angka-angka yang dianggap oleh data tersembunyi. Tinggal kita menganggap sembunyi apa enggak jadinya dengan begitu. Nah, kita masuk satu step lagi bahwa ini kan kepada seluruh swasta di Indonesia. Tidak disebut BUMN atau tidak BUMN-nya. Bagaimana dengan BUMN-nya saja? Nah, yang hijau ini. Jadi BUMN itu perkembangannya adalah batang hijau itu terakhir 60,25 miliar dolar dari di atas sudah kita sebut. Itu 29% dari swasta tadi. Nah, jadi kan utang luar negeri BUMN ini memang melesat selama beberapa tahun terakhir. Melesat, nah sayangnya informasi asal negara tadi hanya untuk keseluruhan swasta. Untuk BUMN tidak disajikan. Tidak disajikan itu bukan berarti nggak ada datanya ya. Datanya mestinya ada lah, Indonesia mestinya punya data, tapi tidak untuk publik. Kemudian Kementerian BUMN, pemerintah juga tidak memberikan informasi, jangankan asal negara. Informasi tentang utang BUMN saja itu menurut saya tersamarkan. Jadi mungkin kesempatan ini bisa kita tunggangi dalam ya, bahwa jangankan soal tersembunyi yang dimaksud data, orang kita saja tidak persis tahu karena utang BUMN. Coba aja deh Google berapa utang BUMN akhir Desember 2020. Pasti Anda terkejut bingung nyarinya karena keterangan beberapa pejabat itu bisa berbeda. Nah, kembali ke konteks ini 60,25 miliar dolar. Ya. Begitu ya, kita bisa perhatikan. Nah, kemudian si BUMN yang 60,25 miliar ini terbagi apa saja? Slide berikut. Sayang slide berikut ini belum sempat saya update itu baru akhir Mei. Saya tiap bulan bisa ngupdate. Sebenarnya tadi sudah saya update, tapi belum saya ganti ke sini. Sehingga beda ya, tadi 60,25 tadi Juni ini Mei selisih sebulan. Tapi bolehlah cenderungannya begitu. Si BUMN itu ada yang BUMN bank, ada yang lembaga keuangan bukan bank, lalu ada yang bukan lembaga keuangan. Ini untuk yang sering ribut-ribut itu kan utang bank itu adalah DPK. Ya, kalau menurut data ini utang luar negeri ini memang yang besar itu yang bukan lembaga keuangan, yang bukan lembaga keuangan dia BUMN Jaka, BUMN Energia yang terutama kan BUMN infrastruktur. Jadi jangan sampai ada argumen, wah itu kan termasuk dana pihak ketiga di bank. Bank kecil itu, maksudnya jauh lah dengan Anda lihat angkanya itu. Ya, lembaga keuangan bukan bank, lalu bukan lembaga keuangan. Jadi kan itu yang 1-2 sama. Saya lihat ya, 47 miliar dolar. Ini dulu masuknya. Nah, itu yang khusus BUMN. Kalau kita lihat lagi, ini mudah-mudahan cara berpikir saya ini nanti kita akan boleh tanya jawab lah. Kalau kita kembalikan lagi ke induknya utang swasta, itu maka utang swasta itu yang banyak memang pada kalau kita lihat perbandingan antara BUMN bukan lembaga keuangan dengan bukan lembaga keuangan, maksudnya kan tadi swasta itu bisa dilihat dari sisi BUMN, swasta asing, swasta bisa juga dilihat dari sisi dia lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan, dua macam ya. Hasil lembaga keuangan memang ada banknya. Nah, ini kita lihat kalau swastanya khusus bukan lembaga keuangan, itu porsinya BUMN berapa? Nah, ternyata porsi BUMN besar, 86,86%. Nah, pelan-pelan ya. Kalau utang swasta itu 207 miliar dolar. Yang bukan di grafik ini ya. Si BUMN, baik itu BUMN keuangan maupun yang bukan keuangan, itu 62
miliar atau 29%. Nah, itu kalau keseluruhannya. Sekarang bagaimana yang khusus dilihat perusahaan yang bukan lembaga keuangan. Jadi kita nggak bawa bank, nggak bawa lembaga keuangan. Itu bagaimana porsinya? Ternyata porsinya si BUMN itu mencapai 66%. Jadi kebanyakan swasta yang bukan lembaga keuangan, utang luar negerinya lebih banyak utang luar negerinya BUMN kan, dibandingkan yang bukan BUMN gitu loh. Persennya BUMN ini agak besar. Berarti ya, berarti kan si swasta yang lain kebanyakan malah utang lembaga keuangan, bukan lembaga keuangan. Ini susah ya kata-katanya, yang bukan lembaga keuangan. Nah, di sini kita ingin menelusuri bahwa kalau tadi infonya asal negara utang itu hanya diberi kepada publik adalah swasta. Nah, kita bisa menebak lalu di antara swasta itu yang paling banyak adalah BUMN dengan angka-angka ini, maksudnya begitu. Nah, ini kalau pakai angka ini, BUMN yang bukan lembaga keuangan kan sekitar berapa? 45,65 miliar. Di atas kan dari 17,28 sinyal tadi. Itu ya. Nah, hanya saja kita juga harus sadar, kita tidak bisa memeriksa hubungan keuangan antar Indonesia dengan Cina atau dengan negara manapun. Kita tidak bicara Cina saja. Dalam konteks kita memahami interaksi kita dengan beberapa negara yang paling intens hubungannya. Intens itu berarti kan dia paling besar pengaruhnya kepada ekonomi Indonesia. Itu selain utang, ya kita harus lihat penanaman modalnya dong, investasinya. Nah, kenapa? Karena yang sebagian diutangi tadi adalah perusahaan dia sendiri, perusahaan patungan, ya atau perusahaan swasta yang proyeknya terkait kepentingan dia. Masuk akal ya? Nah, mari kita lihat slide berikut. Nah, ini kita ambil 4 negara. Amerika kita keluarkan. Karena Amerika penanaman modalnya kecil, dia utangnya masih termasuk yang besar, tapi kalau investasi kecil. Nah, tapi bedain ya, kalau utang tadi itu akumulasi. Jadi kalau disebut utang 60 miliar dolar, itu sudah mencakup utang tahun-tahun sebelumnya, dikurangi yang dilunasi. Kalau ini arus. Jadi arus tiap tahun, bukan akumulasinya. Jadi kan wajar naik turunnya bisa sedikit radikal, karena kan dia bukan akumulasi. Tahun ini investasinya besar, tahun sebelumnya enggak. Nah, kalau Anda lihat itu Cina tidak ada data ini 2009 sampai 2014, bukan karena dia ke investasi, tapi pada waktu itu Cina itu masih tergolong Asia lainnya kalau dalam daftar. Nah, saya tidak tahu karena tidak diberitahu, tapi mestinya kalau BPS, data dari BPS nih, tapi BPS bersumber BKPM. Dan sama, sudah saya cek data BKPM dengan data BPS sama. Itu nggak ada bukan berarti nggak ada investasi. Tapi untuk publik seperti kita, bahkan pengamat seperti saya, itu tidak melihat di pengumuman yang bersifat publish luas. Mungkin ada informasinya. Dia masuk Asia lainnya, berarti kecil gitu loh. Nah, mulai 2015 dia sudah agak besar, sehingga bisa jadi kategori sendiri 628. Tahun itu. Tahun berikutnya meningkat. Saya ulangi, ini bukan akumulasi ya, ini investasi yang masuk pada tahun itu. 2665 itu berarti 2,6 miliar dolar. Lalu 3,3 miliar dolar khusus Cina ya, baris kedua itu. Nah, lalu sekarang di tahun 2020 dia nomor 2. Masih Singapura yang nomor tinggi. Di kolom yang tidak ada angkanya itu Indonesia di luar 10 besar. Kira-kira gitu. Cina ya. Nah, Hong Kong juga luar biasa di bawahnya Cina itu. Si Hong Kong ini penanaman modal ke Indonesianya dulu juga urutan ke-7, ke-8. Tahun 2020 dia urutan ke-3. Mungkin ini mengejutkan ya, melampaui Jepang. Bisa nggak kebayang? Tapi tahunan ya, bukan akumulasi ya. Karena akumulasi, mungkin secara akumulasi Jepang masih gede, karena kan dari penanaman sebelumnya kan dia masih punya banyak perusahaan dia di sini atau perusahaan patungan dia di Indonesia. Tetapi ini menarik, kita dahulu tahunya Jepang sebagai salah satu pelaku penanam modal di Indonesia yang besar selain Singapura. Tukar-tukaran kalau di zaman dulu kadang lebih besar Jepang, kadang lebih besar Singapura. Tapi ini Jepang sudah terpental menjadi urutan keempat ya di tahun 2020. Urutan pertama masih Singapura, dikejar pelan-pelan oleh Cina. Untuk tahun mengejar gampang, 2015 perbandingannya Cina 628. Singapura sudah 5.900. Di tahun 2020 Cina sudah 4.840, berarti 4,8 miliar. Nah,
Si Singapura memang naik juga, tapi cuma 9,77 miliar ya tahun itu. Artinya memang penanaman modal dari Cina ini kuat, apalagi kalau tadi kita mengikuti dugaan bahwa Hong Kong itu ya bagian dari Cina, kita bisa tambahkan. Belum lagi kalau agak sedikit, maaf ya, sedikit menduga-duga, tapi ini dugaan yang maksud harus diselidiki. Mungkin sebagian dari Singapura juga adalah berasal dari Cina. Mungkin tidak, entah 10%-nya, entah 20%. Dalam konteks ini, bolehlah kita mengambil kesimpulan. Memang peran Cina dalam penanaman modal di Indonesia itu makin besar, makin dominan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, apa kaitannya dengan utang? Jangan samakan ya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena silakan di Google beberapa hari yang lalu bukan sekretaris ya, Deputi Kementerian Perekonomian, Deputi itu ya selevel dirjen ya, menyanggah laporan tadi dengan mengatakan bahwa itu laporan tidak tersembunyi utang itu penanaman modal. Penanaman modal itu penting buat Indonesia, meningkatkan PDB, membuka kesempatan kerja. Nah, penjelasannya begitu. Saya tidak tahu ya, saya baca di berita aja. Tapi silakan saudara saya ikut cek loh. Kalau kita melihat data-data ini, ya kalau betul itu kutipannya betul, jurnalisnya keliru. Karena kan memang sendiri-sendiri penanaman modal sendiri, utang sendiri memang berhubungan. Nah, karena biasanya suatu negara, tidak hanya Cina ya, apakah Amerika, apakah itu Jepang, apakah negara-negara Eropa, itu dia memberi utang cenderungnya adalah kepada negara yang dia banyak melakukan penanaman modal di situ, masuk akal kan? Karena yang diutangi antara lain adalah perusahaannya itu sendiri, atau perusahaan patungannya, atau perusahaan lain di negara tersebut yang punya hubungan erat secara sektoral atau secara proses bisnis dengan kepentingan dia. Nah, maka kita harus menyelidikinya tidak hanya utang, tapi adalah penanaman modal. Clear ya? Penanaman modal ini menunjukkan Cina mengalami peningkatan yang pesat tadi, di utang juga sama. Tapi kepada swasta, Cina malah mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan ini data-data resmi, bukan data hidden. Memang kita nggak tahu. Jadi agak-agak inline bahwa kalau mengikuti definisi data ya masuk akal. Bahkan buat data saya ini, bukan data saya, data pemerintah, data Bank Indonesia dan BPS atau BKPM ini kekecilan itu data. Kalau mau menyebut utang Cina di Indonesia, utang Cina di Indonesia, piutang itu ya, utang Indonesia yang utang. Nah, mari kita ambil contoh yang paling lagi ramai, kereta api cepat Cina ya. Itu kan adalah sebuah konsorsium oleh suatu PT. Jadi ada PT didirikan untuk melakukan pembangunan proyek itu. Nah, si PT ini memiliki kepemilikannya 60% adalah satu PT juga, PT yang merupakan didirikan 4 BUMN. Saya nggak usah sebut namanya biar nggak pusing, saya juga pusing. Jadi BUMN berempat, Kereta Api Indonesia, Wijaya Karya, kemudian Jasa Marga, kemudian PTPN berapa ya? 8 kalau tidak salah. Yang itu berempat mendirikan satu PT, ya kan? Dengan Wijaya Karya 35%, kemudian siapa si Preti Kereta Api 25%, yang itu 38 ya Wijaya Karya, yang PTPN 25%. Jadi 100% totalnya kan Jasa Marga 12. Nah, mereka PT-nya mereka ini mendirikan PT baru bersama-sama dengan PT dari Cina, perusahaan negara Cina. Nah, di mana posisinya 60% berempat ini, yang sana itu 40%. Itulah yang menjadi konsorsium atau PT yang menyelenggarakan kereta api cepat. Itu modal. Ada hitungan modalnya ini berapa. Di sini karena kita bicara utang, saya nggak cantumkan. Itu nanti yang urusan nambah-nambah histori itu. Nah, si proyek ini, si PT yang menjalankan proyek ini berarti PT-nya dari PT ya, jadi tidak berapa turunan. Itu disepakati sejak awal pada Mei 2017 diberi utang oleh Cina. Nah, kenapa saya kutip ini? Karena ini dikutip oleh data, salah satu contoh yang dia maksud dengan hidden debt di Indonesia. Menurut dia ya, saya tidak bilang hidden, Anda Google juga ada kok di berita Indonesia. Si
China Development Bank itu mengutangi 3,97 miliar. Akan memberi utang, pencairannya saya tidak tahu, ada skemanya. Dalam bentuk 2,38 miliar dengan denominasi dolar, yang 1,59 miliar dalam renminbi. Nah, jadi beda ya nih. Jadi beda nih dengan penanaman modal. Nah, ini pas ada yang tanya tuh kelihatan. Jadi ketika dia mendirikan PT yang akan menyelenggarakan pembangunan itu kan sama-sama urun modal. Urun modal ya toh. Lalu karena dia berupa PT, si PT ini berutang. Jadi lain ya. Jadi yang berutang kepada Cina, diberi utang oleh China Development Bank ini bukan PT KAI, bukan Wijaya Karya yang diutangi dalam konteks ini. Yang diutangi adalah PT-nya yang menyelenggarakan ini. PT ini dimiliki berdua, kelompok BUMN berempat dengan satu perusahaan negara dari Cina. Nah, ini bulat ya. Nah, yang dimaksud dengan data tadi utang itu tidak terkait dengan penanaman modal, tapi dengan utang ini. Makanya saya tulis biar nggak bingung. Itu utangnya itu aja 3,97. Bisa saja utang itu membengkak nanti. Nah, tetapi jangan lupa, kenapa diberi utang dengan renminbi 1,59 miliar, bukan dolar semua? Karena proyek tersebut memerlukan beberapa pembelian kepada Cina. Benar nggak? Ya, pembelian itu tidak harus kepada si China Development Bank atau perusahaan BUMN itu, ya kepada pihak lain di Cina dalam kerangka mungkin entah peralatan berat kah, entah jasa konsultan kah, beli jasa juga. Kan proyek itu kan memerlukan banyak hal, barang dan jasa, barang peralatan, membeli. Karena itu dengan ada utangan 1,59 miliar dinyatakan dalam dolar, tapi bentuknya renminbi kan bisa dipakai untuk beli dari Cina. Ini untuk menguatkan argumen saya tadi, hubungan dengan Cina itu sebenarnya dengan Jepang juga sama ya. Jangan sampai kita sentimen Cina ini. Maksudnya saya, ya wajar kan ketika kita Cina masuk atau Jepang masuk ke Indonesia, lalu dia memberikan penanaman modal, diiringi dengan juga memberi utang. Nah, pada saat yang bersamaan ada hubungan ekspor impor. Bisa impor dalam konteks dia proyek, bisa juga ekspor ketika dari proyek ini sebutlah nikel, apakah kita, berarti kan beda. Contoh tuh, yang ekspornya ke Cina. Karena itu di dunia ya memang begitu, semua orang mengawal. Jadi kalau saudara-saudara ini sebagai sebuah rumah tangga melakukan investasi, itu kalau yang sudah canggih itu kan mesti berkait begitu dia, supaya mengamankan ekonomi dia dari sisi Cina. Nah, tinggal kita dari sisi Indonesia, apakah dengan begitu kita merasa nyaman atau malah terancam? Itu kan jadi diskusinya bukan ekonomi lagi, tapi ekonomi politik. Nah, saya kasih lagi contoh yang lebih luas di slide berikut, yang tidak khusus kepada contoh proyek. Nah, begini, karena ini data umum ekspor impor. Tiongkok yang hitam itu adalah menjadi tujuan terpenting ekspor kita selama beberapa tahun terakhir. Dulu enggak, dulu Jepang kita ekspor yang besar. Sekarang ekspor kita terbesar itu. Dulu itu tahun 2002 saja kita digambarnya berempat itu nomor 4 ya. Sekarang ini nomor 1 ke Singapura, ke Tiongkok itu ya. Jadi kurang lebih berapa? 20% ya, dari ekspor Indonesia itu ke Tiongkok. 21-22% dari seluruh ekspor. Nah, kalau yang kanan impor sudah sekitar 31-32%. Dulu enggak. Jadi di antara impor itu kita nggak hanya diskusi tentang sayur, buah-buahan atau barang-barang yang anda ributkan di kampung, tapi ya termasuk impor-impor peralatan berat, teknologi ataupun jasa terkait proyek-proyek. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa memang hubungan dengan China ini intens sekali Indonesia selama sebenarnya tidak hanya di era Pak Jokowi ya, mungkin 10 tahun 15 tahun terakhir ini. Tetapi dengan Cina ini memang dalam 6 tahun terakhir dan terutama sejak 2014 tidak ada jalur sutra project itu paling intens di kita. Nah, maka kita saat ini posisinya adalah ekspor paling banyak di Cina, impor paling banyak dari Cina. Penanaman modal Cina sudah nomor 2, hanya di bawah Singapura. Tanda tanya kita kan, dari Singapura ini jangan-jangan mohon maaf ya ada Cinanya, kemudian ditambah dengan
Hong Kong. Nah, gitu itu dari sisi penanaman modal. Utang juga begitu. Utang kalau pemerintah Cina itu belum yang paling besar. Malah justru Indonesia besar kepada lembaga multilateral, gitu, kepada Asian Development Bank, kepada beberapa bagian dari Bank Dunia dan seterusnya. Dan negara juga kita banyak dari Amerika. Cina itu sedikit sebagai utang pemerintah. Tapi sebagai swasta Indonesia, Cina itu sudah urutan kedua setelah Singapura lagi. Nah, dan urutan ketiganya adalah Hong Kong. Nah, begitu ya. Nah, tentu ini akan menarik kalau kita kemudian melakukan pemeriksaan terhadap laporan rinci data itu. Salah satu contohnya tadi adalah apa tadi proyek kereta api Cina. Tapi saya hanya ingin memberi pengantar ini ya, karena saya tidak ingin dituduh ya untuk anti Cina ini. Tapi kan saya ingin men-challenge bahwa ya kita selidiki saja lah. Dan bahkan saya di sebuah tulisan yang belum lama itu hari yang lalu, saya menyarankan kalau sudah ada isu begini, memang sebaiknya pemerintah memberikan penjelasan. Dan memang kalau secara utang, dia kan bukan utang pemerintah, utang BUMN. Tetapi coba Anda sempatkan masuk ke laman BUMN malam ini atau besok pagi. Cari data terkini yang disajikan oleh Kementerian BUMN tentang utang BUMN. Itu adalah 2019, itu pun berupa grafik, bukan berupa neraca. Dahulu ada neraca, sekarang nggak ada. Dan data terkininya adalah 2019. Nah, cuma kalau pengamat seperti saya mungkin agak bulat ya nyari-nyari. Saya cari-cari, dapatlah di laporan keuangan pemerintah pusat bahwa utang BUMN itu sekian, 6.000 berapa, 600 berapa ada datanya. Sementara kalau kita googling, Kementerian BUMN nggak pernah ngomong. Nah, tetapi tetap tidak ada data si BUMN yang dimaksud berutang kepada negara mana, kan nggak ada. Kita dapatnya adalah data swasta berutang kepada negara mana saja, seperti yang saya uraikan tadi. Hanya kita punya data bahwa di antara swasta itu 29%-nya adalah BUMN. Lebih khusus lagi kalau mengeluarkan yang keuangan, yang hanya bukan keuangan, itu BUMN lebih besar daripada yang bukan BUMN. Nah, cara-cara melihat seperti itu memungkinkan kita sedikit meng-highlight ya bahwa ini data benar, cuma memang tidak benarnya ini bukan tersembunyi, cuma mungkin tersamar ya kalau karena kita tidak tahu rinciannya saja, confirm sebenarnya. Nah, sayang ketika saya menyampaikan kepada saudara-saudara, karena saya baru mendahului 2 hari yang lalu, tadi saya baru baca-baca, saya baca 34 proyek yang terkait Cina yang diselidiki oleh data. Tadi sudah saya kasihkan satu tentang kereta api cepat Jakarta-Bandung itu. Nah, saya lihat pola-polanya ya kira-kira saya menjelaskan dengan cara seperti ini tentang Cina. Karena itu menurut saya kita juga perlu lihat lebih jauh keluar dari tema Indonesia, tema keseluruhan hidden debt menurut data. Jadi sekali lagi yang saya uraikan berikut kira-kira beberapa menit itu bukanlah dalam konteks Indonesia. Jangan sampai nanti saya dituduh untuk mengkritik Indonesia. Enggak, ini data risetnya tentang keseluruhan 385 tadi, yang hidden-nya, yang keseluruhannya adalah 845. Itu dia menemukan beberapa hal. Jadi kata riset itu sebagian besar pinjaman luar negeri Cina kepada para peminjam negara-negara itu selama era sebelum adanya proyek Jalur Sutra itu banyak diarahkan kepada pemerintah. Nah, setelah itu 2014 ke sini itu banyak kepada bukan pemerintah, tetapi memang BUMN, badan milik negara di semua negara aturannya beda-beda, lalu usaha patungan dan bahkan swasta di negara penerima. Gitu ya. Nah, sebagian dari itu dalam hal ini adalah BUMN-nya atau usaha patungannya yang terkait dengan juga proyek khusus seperti kereta api cepat. Nah, sayang kita kan juga sebagai publik mungkin tidak persis tahu rincian perjanjiannya. Menurut riset ini, itu secara langsung, secara tidak langsung, kalau secara langsung kan mesti ada stripnya, itu sebetulnya semi dijamin oleh pemerintah. Nah, bisa jadi begitu untuk kasus kereta api cepat. Buktinya kenapa kalang kabut, biarin saja untuk swasta kok. Nah, tapi kalau kalang kabut, APBN harus turun, karena kalau enggak nanti panjang cerita. Nah, menurut riset ini juga, tapi sekali lagi ini bukan untuk seluruhnya ya,
Ini 42 negara saat ini menurut riset ini, berarti 2017 yang dia masuk, itu tingkat exposure utang publik ke Cina, utang publik jadinya bukan utang pemerintah, itu lebih dari 10%. Di 42 negara Indonesia tidak termasuk. Tapi kan isyarat ini diberikan bahwa pola-pola utang Cina kepada negara-negara itu memang menekan. Akhirnya ya, Indonesia belum masuk. Nah, informasi tambahannya adalah kebanyakan proyek infrastruktur Cina 35% dia itu terkait skandal korupsi, perburuan, lingkungan. Sekali lagi saya ingatkan ini riset untuk keseluruhan, bukan kepada Indonesia ya. Nah, apakah ini bisa masuk tidak tahu. Nah, selain itu ada temuan menarik juga bahwa memang ketika ditawarkan itu lebih murah, lebih mudah tepatnya. Jadi kalau dari dia sebutnya OECD ya, tidak sebut Jepang ini. Tapi OECD, saya kira bisa kita tambahkan Jepang sebenarnya. Itu kecenderungan memberikan bantuan atau utang kepada negara-negara itu melihat kemampuan negara tersebut, sehingga dia tidak bermaksud, dia sudah memberikan dalam konteks nanti bisa dibayari. Menarik nanti contoh kereta api cepat, tawaran Jepang bagaimana, tawaran Cina bagaimana, sehingga Cina bisa menang. Sementara yang ditawarkan Cina dalam hal ini pemerintah dan perusahaan negaranya, itu lebih mudah syaratnya, lebih murah, lebih gampangannya kalau ya mungkin saya kasar ya, kayak pinjol lah, KTP kasih, nggak penting dia nggak bayar. Nah, sini masalah timbul. Tentu ini bukan Indonesia ya, ini saya bicara laporan keseluruhan negara ini. Menurut Data, memang Cina lebih mudah memberikan pinjaman, tetapi kemudian dia memiliki kemampuan untuk mengamankan piutangnya itu secara langsung, secara tidak langsung, lalu juga agunan dan seterusnya. Itulah yang dikhawatiri banyak pihak, bahwa kemudian dia bisa meminta pelabuhan ke bandara ke apakah di negara-negara yang dia utangi. Tapi jangan salah ya, saya ingatkan sebagai penutup, ini laporannya Data, yang sponsori adalah World Foundation, pemerintah Amerika, ya kayak gitulah. Ini kan urusan perang. Ya kita boleh percaya, tapi bisa didiskusi. Tapi data-data yang saya ungkapkan tadi memang kita saya sebagai pengamat ekonomi ya memang perlu memberi ingatan kepada otoritas bahwa ini kita memang harusnya lebih hati-hati. Ini kayaknya dominasi Cina di perekonomian kita ini terlalu kuat. Bukan soal anti Cinanya, tapi apakah sudah diperhitungkan semua hal seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.